Langsung kita taklim. Tadi sudah dijelaskan taklim kita terkait dengan maqamat ke-6. Tawakilah. Muqamatun tawakilah fi ta'limi tasawuf. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita bisa hadir, baik yang secara hadir talaki langsung maupun yang tidak langsung. Semuanya dong doakan rahimakumullah selalu dirahmati Allah. Tidak lupa tentunya kepada guru kita dan kita muliakan Sohibil Fadilah Tamanu ya. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk taklim akan kita bahas. Sudah jelas tadi part 1 dulu, karena ini kita harus tuntas. Tawakal itu nggak bisa dilepas kajiannya, beda dengan kajian-kajian lain, karena lebih cenderung kepada amalan yang disebut mi'raj ya. Mendekati aras ya, mendekati dengan Allah. Ridho itu dekat dengan Allah ya. Amma ba'ad, disimak dengan baik, insya Allah banyak faedahnya ya. Banyak orang yang keliru memaknai tawakal. Banyak, insya Allah, bukan tidak tahu, keliru. Keliru dan tidak tahu berbeda ya. Bahkan ada yang mengamalkan tawakal kepada Allah ketika dirinya putus asa. Itu nggak boleh. Jadi tawakal pas kita putus asa itu bukan tawakal. Putus nih, putus gitu, nggak ada, buntu, kalut, tobat. Amalannya apa? Bukan la haula. Nah, poin 1 tuh. Sampai ya. Tawakal makomotnya di atas bro, tobat makamnya di bawah. Jadi sekali apapun juga, orang yang misalnya putus asa itu makanya banyak. Lupa diri, stres. Kan putus asa itu amalannya taubat, makamat paling bawah itu. Astagfirullahaladzim. Pas putus asa ngamalin la haula wala quwata illa billah, gimana nih bro? Dosa loh. Berarti dia nggak tahu level duduknya, ya kan? Nah, interaksi aja kita supaya mudah memahaminya ya. Karena ajaran tasawuf ini harus dijabarkan secara benar. Kalau enggak menjadi salah. Pemahamannya sering terbalik, ya kan? Nah, jadi intinya satu, amalan tawakal itu biasa diwakilkan dengan hauqalah. Hauqalah kan tadi disebut la haula wala quwata illa billah. Kalau kita dalam keadaan marah nggak bisa itu. Ya, amalannya apa? Bersihkan dengan istighfar. Kalau marah itu putus asa. Ya. Kita sebagai muslim yang baik ya, harus diilmui semua amalan. Harus diilmui, itu gunanya thalibul ilmi ya. Sudah sepatutnya memasrahkan semua urusan dunia, apalagi kondisi sekarang. Sudah selayaknya kita apapun urusan dunia, juga termasuk akhirat, ditawakalkan kepada Allah. Diikut sertakan Allah, itu maknanya. Jangan lupa itu. Dengan kata lain, muslim yang benar, yang baik ialah yang bertawakal kepada Allah dalam kondisi sekarang itu kan. Iya kan? Tapi pengamalan tawakal koreksi dulu. Ya. Harus lewat dari istighfar. Betul kan? Harus liwat sudah ikhtiar, betul kan? Iya kan? Nah, jadi udah tinggi itu tawakal. Makanya dalam konsep ilmu tasawuf, tawakal diletakkan di bawah ridho. Ridho udah puncak keilmuan itu. Nah, kalau kita berdoa kan kalau di tasawuf lebih, betul kan? Kita kejar itu tingkatan ridho, sudah berhadapan dengan Allah. Kalau di konsep syariat namanya ihsan. Tabiatnya sudah di ihsan.
merasa dikontrol Allah terus menerus kan, ya kan? Jadi jangan dilarikan ke konsep yang sifatnya johirun, seolah melihat mau Allah di depan, enggak begitu, ya. Wali ya, terlalu wali gitu. Yang untuk disampaikan tadi ada dasarnya loh, perintah dari Quran itu, amalan tawakal itu. Kita awali dulu Iwan dengan Al-Quran, karena semua hudalinas itu dari Quran. Ali Imran 159 Iqra Iwan. Itu dasar kita mengkaji maqamat tawakal. 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kami berikan berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di mana diletakkan tawakal? Setelah kita beramaliyat tuntunan syariat, dakwah lemah lembut, ya sudah itu serahkan ke Allah kan, iya kan, betul kan? Nah, dalam prakteknya masih banyak orang yang keliru memaknai tawakal kan. Bahkan ada yang mengamalkan tawakal kepada Allah ketika dirinya putus asa, tadi sudah disebut. Agar tidak keliru, ya. Kita ilmui dulu atau kita pahami. Jadi jangan merasa benar dulu ya. Ini banyak agak sedikit melenceng tawakal sekarang ini. Kenapa ya? Karena derajat makomatnya tinggi loh, tawakal loh. Makomatnya ya boleh dikata udah mendekati asirullah, derajat ridho. Cara praktek yang benar, pahami fakhatirin minal ahyani yaqulun nas laqad aistaslamtu, gitu ikhwan. Walakina ghaliban mayakunul asqasul ladina yatahadatuna an alistaslami muktiyina fil waqai bi annahum fil waqai la taslimuna bal yastaslimuna, ya kan? Artinya dong, andong coba ya bahasa artinya ya. Seringkali orang bicara saya sudah tawakal, banyak orang ngomong gitu. Amulah tawakal, musyawarahkan urusan kepada Allah. Saya sudah pasrah, bahasa mudahnya gitu kan. Tawakal ada semakna dengan pasrah walaupun ada perbedaan. Amulah pasrah, betul kan? Iya kan? Tapi seringkali juga orang berbicara pasrah salah. Ya.
Karena sebenarnya dia bukan pasrah. Umumnya menyebut tawakal karena menyerah. Laqad aistaslamtu walaikata galiban mayakunun. Ya. Karena menyerah baru tawakal. Salah. Pasrah menyerah itu berbeda. Beda nggak? Beda. Orang yang pasrah adalah orang yang optimistis. Karena dia telah menyiapkan segalanya dari awal. Kalau kita pasrah itu udah dipersiapkan dari awal. Udah ada ikhtiar. Ya. Seharusnya begitu. Itu baru pasrah. Itulah pasrah. Lalu dibolehkan bertawakal. Baru dibolehkan bertawakal. Karena udah buntu di ujung tanduk, kita udah ikhtiar nih dengan benar. Baru kita boleh tawakal gitu. Udah tahu ada itu. Jadi tawakal di mana? Akhirul, ujung. Tapi ingat, bagi makomat yang duduk di tawakal itu di depan dan di belakang. Bedanya. Jadi la haula dulu, ikhtiar, ditutup dengan la haula lagi. Kenapa begitu? Dong jelaskan ya nanti ya. Nah, gimana dong? Anda nggak ijazah, antum sudah diilmui tawakal, jadi praktek ya, jangan di belakang juga, di depan juga. Duduk gak? Karena sudah ada pemahaman. Nah, ini bukan ijazah, ini sunnah. Artinya ada apa? Ada rantai sanad. Pengamalan antum itu sudah dibolehkan. Itu tidak terkait dengan ulama. Itu terkait dibolehkan ada yang mengajarinya, sampai ya. Bukan karena dia ulama. Ulama pun kalau tidak ada sanad memerintahkan mempraktekkan laula di depan dan di belakang, belum boleh. Maka ada yang disebut sanad antum berdoa mana? Rantai sanadnya mana? Itu ada di Torekot, rantai sanadnya Tasataria. Kalau di syar'i mazhab antum apa? Betul kan? Nah itu dia, itu yang diilmui. Doa pun harus diilmui, ada sanadnya. Maka selama ini antum berdoa boleh langsung mat surat di Quran. Itu lebih aman daripada antum berdoa menurut hadis. Hadis itu banyak level. Ada hasan, betul? Bahkan takutnya doi. Nanti yang diamalin doa mantra lagi campur aduk. Wah, maknanya beda. Ya. Jadi tanyalah kepada Allah kalau kita berdoa. Sepakat? Karena segala sesuatu ada tempat, ada waktu, ada ilmu, ada situasi. Nah, ini lebih dalam lagi nih pemahamannya ya. Tolong ilmui. Kondisi sekarang apapun juga harus diilmui. Ikhtiar harus diilmui. Menasihati harus diilmui. Betul kan? Ya. Jadi tawakal itu bagi antum bisa di ujung, bisa di depan. Tawakal bukan saat kepepet. Dong nasihatin. Antum bertawakal bukan saat terdesak. Nah, pasti nggak nangkep nih. Tawakal bukan saat terdesak. Bukan. Kapan tawakal? Tawakal itu bagi kita yang sudah paham, itu langkah awal. Maka antum tidak terdesak. Ketangkep? Gini. Ya. Karena arti tawakal, artinya ya menyerahkan semua kepada Allah. Kalau pengen nggak mentok, kita mau kerja, serahkan dulu sama Allah. Kita ninggalkan istri daerah rawan, serahkan dulu sama Allah.
Kalau komunikasi kita bagus dan benar, Allah melindungi itu. Makbul nggak? Walaupun kita belum melakukan permohonan. Tawakal itu mujmal. Mujmal tahu nggak? Seluruh doa masuk tuh. Ya udah deh, antum tawakal aja. Ya Allah, selamatkan istri saya karena selagi mengandung. Emangnya Allah digituin mesti detail? Ya, Allah udah tahu loh. Allah hanya meminta, serahkan kepada saya. Betul. Ini makomatnya Nabi Ibrahim. Nekat nggak Nabi Ibrahim ditaruh istrinya di padang pasir dengan anaknya? Ayo, berani. Nah, itu kemarin kajinya. Iya kan? Nah. Jadi kalau antum misalnya naik kapal, ombak segede gunung, tawakal. Kepepet tuh namanya, nggak boleh tawakal, istighfar. Ya, istighfar. Betul kan? Betul kan? Kalau antum ditekan untuk perang, memperbaiki masa, itu tawakal. Tapi kalau antum misalnya di laut, tahu-tahu ombak segede gunung, itu antum diuji tuh. Bisa aja diuji nih karena banyak dosa, maka istighfar dulu. Tapi kalau perang itu kan diperintah sama orang, bukan keinginan sendiri. Mau nggak mau, apalagi militer. Misalnya berantas misalnya ini kriminal-kriminal yang tidak mau menyatu dengan Indonesia misalnya, kan itu dipaksa, kita mau nggak mau harus pergi. Maka tawakal masukin di awal. Ketangkep maksudnya, tangkap ya. Nah. Jadi kita ini tawakalnya gimana? Makanya jangan berhenti bertawakal kepada Allah. Ilmui, pantas nggak saya bertawakal? Masa urusan sepele langsung kita serahkan kepada presiden? Marah nggak presiden? Kasyaf. Hidup syariat itu kasyaf, tahu nggak? Kasyaf. Usaha. Ada usaha dulu. Kalau mentok baru tawakal. Itu awam. Tapi yang berilmu, sebelum kita usaha, minta tolong pada Allah dengan tawakal. Nah, itu. Optimis ya. Sebelum melangkah terhadap sesuatu yang antum inginkan, hendaknya seorang muslim bertawakal kepada Allah di awal maupun di akhir. Udah itu aja yang pakai. Itu aja. La haula wala quwata illa billah. Sudah itu saya berangkat mau nongkrong nih. Ya Allah, kemana? Ke kafe mabok katanya. Kena antum di situ. Tawakal tidak bisa disandarkan begitu. Ya, nggak bisa. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu awalnya dengan basmalah. Kalau sudah melakukan dosa, istighfar. Sekali lagi, la haula wala quwata, makomnya tinggi. Karena kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Kalau kurang syaratnya, Allah marah. Sampai? Masa ngurus rumah tangga, urusan dalam bilik diserahin sama gubernur cekakakan ketawa nggak? Kira-kira gitu. Duduk ya. Tawakal dilakukan setelah kasyaf, awam. Tawakal diawali maka dia mengandalkan tenaga, kecerdasan dan modal besarnya Allah. Boleh bagi orang-orang yang sudah makrifat. Bagi orang-orang yang sudah kenal sama Allah, maka tawakal diawali di awal. Anu anggap antum semua di sini sudah makrifatullah. Duduk ya. Nah, lihat keajaibannya. Allah pantang gagal. Jadi kalau diilmui ilmu tasawuf, bahasanya dengan pola tawakal di depan dan tawakal di belakang, namanya melibatkan Allah.
Kalau udah makrifat namanya masih wallah. Semuanya serba Allah. Apa-apa pokoknya serba Allah. Apa aja serba Allah. Berarti antum nggak boleh maksiat. Duduk. Karena apa-apa tubuh antum serba Allah. Itu makrifatullah. Tapi kalau ajaran tasawuf, kapan waktunya menyertai Allah? Ketangkep? Ketangkep ya? Mudah-mudahan ketangkep. Kalau nggak ada usaha kasar, lalu tawakal, dong tanya, benar nggak? Nggak ada ikhtiar, langsung aja tawakal, benar nggak? Dosa tuh, nggak benar tuh. Dosa itu. La haula wala quwata, saya serahkan semuanya rezeki kepada Allah. Tidur dia. Nggak bisa, itu salah itu. Betul kan? Tuntutan tawakal di awal, tuntutannya antum kasab, antum ikhtiar. Tanpa ikhtiar, antum dosa. Ada hadisnya. Duduk nggak? Kenapa begitu? Logikanya gini, antum dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih pikiran. Betul kan? La haula wala quwata. Ya Allah, saya akan meminta rezekimu yang halal. Langsung tidur. Masa juru gubernur langsung nyambilin duit? Ngamuk gak? Nggak bisa, antum baru melangkah. Itu yang udah makrifat. Sedikit kan? Persoalannya sedikit kan? Tapi banyak yang nggak paham. Tawakal itu sifat usahamu adalah kasab, ikhtiar. Tuh. Tawakalmu sifat hatimu akan usahamu. Dan setelah kamu usaha, kamu sifati lagi tawakalnya dengan zahar. Apa itu? Kaifa yaqulu tawakalu. Idalam yakun hunaka zuhdun. Bagaimana bisa dikatakan tawakal jika tanpa ada usaha? Itu artinya. Nggak mungkin kan? Kaifa yaqulu tawakalu idalam yakun hunaka zuhdun. Nggak mungkin deh. Kamu bertawakal kalau kamu nggak ada usaha. Sama halnya dengan ikhlas. Dalam juga nih. Ikhlas itu amalan hati, tawakal amalan hati. Amalan ruhani, bukan amalan zahir. Bagaimana bisa dikatakan ikhlas jika tidak beramal? Ayo, gimana? Ambo ikhlas, sedekah enggak? Kacau ini. Iya kan? Ambo ikhlas menasehati, ya. Tapi enggak nikah. Jomblo, kacau loh, enggak ada kasatnya. Bisa nasihati kalau ada kelengkapan agama. Ada yang mesti diamalkan. Maka kurang afdol deh pendakwah itu kalau tidak berumah tangga. Aduh, kemana ngajinya nih? Iya kan? Karena kalau belum berumah tangga siapa yang mau didakwahin? Dakwah kecil kita kan istri kita, anak kita itu dakwah kan? Menasehati karena kita khalifah, kepala rumah tangga. Nah kalau jomblo, orang lain ada ngedakwahi. Ibu bapaknya sebagai contoh idola nggak masuk kan tuh, nggak ada juriat. Beda ulama umum, nggak ada paksaan. Sampaikan dengan lemah lembut, mau jadi hantu lagi, mau jadi korun lagi, bodoh ting. Beda lagi. Kalau antum sudah ibu yang mendakwahi, maka hukum dakwah ibu dan bapakmu amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah. Jadi kalau bapak mendoai anak,
Ibu mendidik anak itu amar makruh, perintah. Kalau perintah wajib diikuti, kalau enggak kacau tuh rizkinya. Ibu dan bapak juriyat itu mendakwahi keturunannya amar ma'ruf, perintah. Kalau enggak bapaknya kena, bapaknya diam aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak marahin, ini amaran tawakal. Jadi tanpa pernah berhenti selamanya manusia bertawakal kepada Allah. Doa yang tak terkabul umumnya disebabkan oleh apa? Banyak kita berdoa, umumnya apa? Kesalahan kita dalam pelaksanaan sholat nggak ngerti tawakal. Sholat kita nggak tahu tawakal. Sholat kita sering dikte Allah loh. Minta aja. Kadang-kala dikasih tahu Allah detail lagi. Allah itu mah tahu, ya. Sholat yang benar memiliki kekuatan luar biasa. Kalau paham ilmu tawakal makomatnya, kalau sholat antum sudah di makomat tawakal. Ada sultan, ada keberkahan, terkabul tuh doanya tuh. Sholat kan doa. Disinilah pentingnya meninjau kualitas sholat kita. Kita pahami dulu sholat. Kita tinjau lagi kualitas sholat kita. Gimana sih kualitas sholat kita? Jika doa yang dipanjatkan belum juga terkabul, jangan jauh-jauh. Doa yang tidak terkabul umumnya zaman sekarang karena salah sholat kita. Pakai ayat hijib 1000 dinar dari ulama keren, kalau salah sholat kita tetap aja nggak makbul doa itu, betul kan? Jadi gimana nih? Kualitas sholat kita coba koreksi lagi, karena itu menjadi kesalahan permohonan kita dalam pelaksanaan sholat. Sholat yang benar memiliki kekuatan loh untuk bisa membuka pintu keberkahan rezeki yang baik. Yang antum sampaikan ini bukan kata antum, firman Allah. Dibaca Ali Imran surat 3 tuh, 38 39 terkait talak. Iqra ikhwan. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu
dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Anu tafsirkan dulu ya supaya lebih jelas ya ayat tadi ya. Dalam ayat tadi Nabi Zakaria mendapatkan kabar gembira, benar? Tentang terkabulnya doa setelah melaksanakan sholat dengan benar dan penuh keikhlasan. Hunalika da Zakaria Rabbah. Betul? Betul nggak nih? Iya kan? Doa terkabul kalau sholatnya benar. Kalau nggak sholat gimana? Ayo, ya diamin aja lah kalau nggak sholat. Capek antum ngasih solusi begini, babi urus ini urus itu, capek. Ada diri sendiri yang nutup. Banyak nggak kayak gitu? Logika kita aja ya. Gimana permohonan kita nih yang bujang-bujang nih, mau diselesaikan, dapat kerja, dapat istri, sholatnya nggak bener aja bisa membatalkan permohonan kita loh. Apalagi nggak sholat. Kualitas sholat itu rahasianya penting dan punya kekuatan. Sholat deh, mambanan dong berarti kalau dirudung masalah, jangan-jangan sholatan kelama diparui sih. Tinggi bana awak mengajina hijib loh. Yang paling dasar nggak kita amalin, capek babusa. Betul kan? Maaf, Anda menyampaikan yang benar. Padahal ini kajinya di atas nih. Nabi Zakaria juga, Nabi diuji loh dengan sholatnya nggak khusyuk. Maka turun malaikat. Udah tua loh, langsung dapat anak. Unalika da Zakaria Rabbah, qala Rabbi habli min ladunka juriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Benar kan? Di sanalah Zakaria berdoa kepada Robnya. Dia berkata, wahai Robku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Setelah sholatnya benar, setelah sholatnya khusyuk. Panadahul malaikatu wa huwa qaimus sholli fi ilmihrabi an la laha yubtasiruka bi Yahya mushadiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidaw wa sahuru wa nabiyyam minnas solihin. Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melakukan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira, mubashir. Jangan al-awabin, itu kabar gembira orang yang taubat. Kabar gembira karena sholat antum benar dengan kelahiran Yahya. Benar kan? Nah, yang membenarkan kalimat dari Allah menjadi makbul. Seorang nabi di antara orang-orang soleh, ayat ini kan menunjukkan bahwa sholat memiliki peran krusial di kehidupan sekarang. Sangat penting. Koreksi lagi sholat kita. Sholat susah? Susah pak. Kalau yang nyebut gampang sholat, korinnya nggak ada. Susah sholat karena kita ada korin yang ganggu, bener kan? Ilmu korin udah capek dong jelasin. Nanti salah satu ilmu korin yang paling keren itu setahun. Ini Rajab nih, persiapan masuk puasa. Itu memenuhi korin tuh, yang paling berat gimana? Dimasukin korinnya tuh pas puasa, kan kacau ini. Nih, yang di kerangkeng itu siapa? Jin natural bro. Korin yang di badan ada di badan, nggak bisa di kerangkeng. Kalau jin koring di kerangkeng, antum nggak bisa puasa. Bener kan? Ketangkap logika kita. Kenapa bulan puasa masih ada yang jolim? Bener kan? Kalau
Kalau korinnya jadi kerangkeng, nggak ada daya motivasi untuk puasa. Nah, di situ ilmunya tuh. Jadi kalau nggak ngaji korin, yang tiap manusia disertai kembarannya korin yang membisikkan kejelekan. Pas bulan Ramadan diikat juga? Enggak, karena ada di badan kita. Yang diikat itu yang aneh-aneh di luar, jin laut. ya siampa umpamanya, kalau ada siampa, pocong ya. Jadi kalau bulan puasa ada streaming pocong, nggak ketemu dijamin deh. Kalau ketemu editing. Percaya nggak? Iya kan? Kira-kira gitu deh. Jadi perannya penting nih sholat nih. Jadi ibadah sholatnya sempurnakan terus menerus. Gimana mau menyerahkan kepada Allah kalau pangkal sholatnya aja dengan ilmu tawakal kita nggak serius. Sholat yang benar selalu melibatkan keikhlasan hati, fokus melaksanakan sesuai syariat. Kesalahan kecil dalam sholat seperti kurang khusyuk, tergesa-gesa, salah satu penghalang permohonan antum. Itu hadis. Itu hadis. Salah satu permohonan penghalang tidak ditolong keinginan antum adalah sholat bisa tergesa-gesa, sholat tidak diilmui. Jangan sebut khusyuk dulu deh. Iya kan? Jadi udah jelas. Orang yang sholatnya benar, jangankan doa biasa. Sholatnya benar nih, jangankan doa biasa, doa yang mustahil aja bisa dikabulkan Allah. Percaya? Percaya nggak nih? Ini bukan motivasi ya. Jadi gimana sholat bener? Gampangnya gini. Besok yang nggak sholat awas loh. Anu nggak jalanin di sini. Jauh bener sih ya. Bener kan? Bener Pak Bas? Bukan tegas-tegasan ya. Capek kita. Orang banyak permohonan, sholatnya kacau nih. Ya. Jadi sholat yang benar itu bahasa mudah aja deh. Salah satunya adalah mempersiapkan diri dengan baik sebelum sholat. Gue mau sholat nih, yang dihadapi bukan presiden, maha presiden. Ada nggak sampai situ? Ada nggak? Sebenarnya kita mesti mandi junub nih tiap hari ini 5 kali. Iya kan? Putih deh antum, nggak perlu pakai aneh-aneh itu. Iya. Yang dihadapi siapa? Tiap hari 5 kali loh. Agar antum sampaikan ini, agar sholat kita berkualitas dan antum ndak minta tolong ke makhluk. Kalau sholatnya bener nggak perlu minta tolong ke makhluk. Hilanglah mesin penyedot air, sholatnya nggak bener. Maaf, anu sampai ini nih kenyataan. Udah ada berkeliaran jadi apa aja, yang penting sholatnya bener. Nggak bisa meraktekin tawakal. Makomah tertinggi itu sholat udah miraj tuh. Mirajul muminin udah tinggi. Jadi persiapkan sebelum sholat seperti menjaga apa? Kebersihan. Kebersihan bukan badan dan baju aja, tempat sholat jaga juga. Ingat sholat yang benar itu, ya sholat yang benar itu, pakaiannya juga bersihnya jelas. Dapat dari mana? Halal atau enggak? Ya. Masa di kaosnya udah merah, gambar perempuan lagi? Gimana itu? Nggak ada Allah masa gitu. Sementara pas beralih nggak tanggung batiknya, wih keren, harumnya, wih keren. Ngadep Allah ya, persiapannya kacau nih. Makanya nggak heran tiap hari anung capek, banyak ada yang minta tolong, ube kadai, ube saki, ingin karaju atau balau gitu kan.
Dan pangkal diselesean. Maaf. Ini udah tawakal kajinya. Mau diserahkan sama Allah urusannya, sholatnya benerin. Ya. Persiapkan sebelum sholat, seperti menjaga kebersihan. Sudah itu, niat sholat apa sih? Niat sholat. Kalau niat sholat 4 rakaat menghadap kiblat, Allah udah tahu, bro. Niat sholat, saya menghadapmu. Benar kan? Sehari berapa kali? Ada. Tiap hari antum lapor tuh 5 kali. Kalau kerja cuma sekali lapornya absen tak, gitu kan? Pulang tak. Ke Allah sehari 5 kali persiapan tuh. Baru pahami bacaan sholat. Yang terakhir bacaan sholat. Sebenarnya bacaan sholat nggak susah, ya. Jadi sudah itu yang paling pokok di syariat untuk bisa tawakal. Sholat letaknya konsisten, tepat waktu. Udah banyak kan, nggak perlu ceritain deh. Ya, udah banyak yang tahu. Ya. Pokok taat tertinggi adalah ibadah wajib. Pokok permohonan membantu ibadah wajib, takut lalai maka dibantu dengan ibadah sunnah. Duduk. Jangan dibalik. Masa pokok taat antum ibadahnya sunnah? Salah. Ibadah wajib. Kalau ibadah wajib benar, belum sempurna, ibadah sunnah jangan dulu. Karena pelengkap permohonan hidup dunia dengan ibadah sunnah. Ya. Nah, jadi taat itu letaknya kemarin juga Anda sampaikan di ibadah wajib. Sering terbalik orang menganggapi. Betul ada yang menyebut lengkapi ibadah wajib, lengkapi ibadah sunnah, maka antum bisa taat. Skala prioritas. Jangan dulu ibadah sunnah kalau wajibnya masih centang perenang. Sholat sunnah seperti tahajud, duha memiliki keutamaan, betul. Khususnya dalam permohonan dan dalam mendekati kepada Allah supaya menjadi ikhlas. Ya, itu dia. Jadi pentingnya memahami konsep sholat, ada di niat. Dan di sholat sendiri ada doa. Ya. Insya Allah tawakal kita selesai bisa diamalkan, makbulin. Ya. Jadi jelas sholat itu minta pertolongan kita. Hadisnya sabar dan sholat, pakai muqamat di atasnya. Sabar kaitannya dengan sering syukur rezeki. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat tinggi tuh. Ya, pakai muqamat dulu di atasnya. Begitulah cara kita mengamalkan la haula wala quwata. Jadi selama ini kita mengamalkan la haula wala quwata boleh-boleh. Syariat boleh, di mana saja, kapan saja, waktu kepepet walaupun tidak ikhlas, la haula wala quwata, ya nggak apa-apa. Allah yang bisa memakbulkan, kan gitu ya. Ya. Jadi penting yang sholat sebagai tiang agama dan sarana komunikasi kepada Allah. Kalau di Andong sholat itu sarana komunikasi mengadu antum kepada Allah sehari 5 kali. Duduk ya. Nah, insya Allah kalau kita pahami, kita dibolehkan menyerahkan segala urusan kepada Allah dan hasilnya berkah. Kita lanjut ke
Allah.